Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel Bikin Merinding. Hari ini, kami hadir dengan cerita yang syarat misteri sekaligus pelajaran hidup, berjudul Tersesat di Desa Gaib Ketika Mancing di Sungai. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian jadi yang pertama menikmati kisah-kisah menarik dari kami. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai kisahnya. Bang Jantuk adalah seorang pria parubaya yang terkenal di kampungnya. Dia dikenal sebagai seorang yang gemar memancing dan sering membanggakan dirinya sebagai pemancing terbaik di seluruh desa. Namun sifatnya yang takabur membuat banyak orang kurang menyukainya. Dia kerap mengejek orang lain yang gagal menangkap ikan atau yang tidak seahli dirinya. "Ah, mana bisa kalian sejago gue? Lihat nih, hasil pancingan gue selalu besar-besar," katanya suatu hari di warung kopi sambil memamerkan hasil tangkapannya. Orang-orang hanya mengangguk malas, enggan membantah. Tapi dalam hati mereka merasa geram dengan kesombongannya. Suatu pagi, Bang Jantuk memutuskan untuk memancing di sungai yang terletak jauh di hutan. Konon, sungai itu jarang didatangi orang karena selain medannya sulit, ada cerita-cerita mistis yang mengiringinya. Namun Bang Jantuk tidak peduli. "Ah, cuman cerita buat nakut-nakutin anak kecil. Gue nggak takut sama yang kayak gituan," ujarnya sambil membawa peralatan pancingnya. Dia berjalan menyusuri jalan setapak yang semakin lama semakin lebat oleh pepohonan. Suara burung dan serangga menjadi teman perjalanannya. Setelah berjalan cukup lama, dia akhirnya tiba di tepi sungai. Airnya jernih dan mengalir tenang. Pohon-pohon besar di sekelilingnya membuat suasana terasa teduh. Meski agak menyeramkan, Bang Jantuk memasang umpannya dengan percaya diri. "Hari ini gue pasti dapat ikan besar," katanya sambil melemparkan kail ke sungai. Namun waktu berlalu dan tidak ada satupun ikan yang menyambar umpannya. Bang Jantuk mulai gelisah. Ia mencoba berpindah-pindah tempat, tapi hasilnya tetap sama. "Apa-apaan ini? Masa nggak ada ikan di sungai sejernih ini?" gerutunya. Tiba-tiba, air sungai di hadapannya bergolak. Bang Jantuk tersenyum lebar. "Nah, ini dia." Ia menarik kailnya dengan sekuat tenaga. Tapi anehnya, yang muncul bukanlah ikan, melainkan sebuah benda aneh berbentuk lingkaran dari batu. "Apaan nih?" Bang Jantuk mengamati benda itu. Batu itu terasa dingin dan berat di tangannya. Di permukaannya terdapat ukiran-ukiran yang tidak dikenalnya. Namun Bang Jantuk tidak terlalu peduli. Ia melempar batu itu sembarangan dan kembali memancing. Saat itulah suasana di sekitarnya berubah. Langit yang tadinya cerah mendadak mendung dan udara terasa dingin. Bang Jantuk merasa bulu kuduknya berdiri. "Ah, paling juga mau hujan," katanya, mencoba menenangkan diri. Ia berkemas dan bersiap pulang, tetapi saat menoleh ke arah jalan setapak yang tadi dilewatinya, jalur itu sudah lenyap
Yang ada hanya hutan lebat yang terlihat asing. Loh, kok jalannya hilang? Ia mulai panik, tapi berusaha tetap tenang. Ia memutuskan untuk menyusuri tepi sungai dengan harapan menemukan jalan keluar. Setelah berjalan beberapa saat, Bang Jantuk tiba di sebuah desa kecil yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Rumah-rumah di desa itu terbuat dari kayu tua dan semuanya tampak usang. Tidak ada suara manusia, hanya bunyi gemerisik daun yang tertiup angin. Bang Jantuk berjalan masuk ke desa itu. "Halo, ada orang di sini?" teriaknya. Tidak ada jawaban. Ia melangkah lebih dalam dan barulah ia melihat beberapa orang muncul dari balik rumah. Namun penampilan mereka membuat Bang Jantuk tercekat. Kulit mereka bersisik seperti ikan, dengan mata yang besar dan melotot. Tubuh mereka kurus, tetapi bergerak dengan gesit. Orang-orang itu memandang Bang Jantuk dengan tatapan tidak bersahabat. Bang Jantuk mencoba bersikap ramah. Permisi, saya nyasar. Mau tanya, ini desa apa ya?" katanya sambil tersenyum. Namun bukannya menjawab, salah satu dari mereka mendesis marah. "Kau tak seharusnya ada di sini." Suaranya terdengar serak dan mengancam. Bang Jantuk tertegun. "Loh, saya cuma mau tanya arah pulang. Nggak ada maksud lain," katanya, mencoba menjelaskan. Namun penduduk desa itu semakin mendekat dengan ekspresi yang semakin murka. "Keluar dari desa kami, manusia sombong," teriak salah satu dari mereka. Bang Jantuk mulai merasa tidak nyaman. Kenapa marah-marah? Saya cuma tanya kok." "Jangan gitu dong," katanya dengan nada takabur, tidak menyadari bahwa sikapnya justru memperburuk situasi. Salah satu dari penduduk desa itu tiba-tiba menunjuk ke arahnya. "Kau telah menyentuh benda suci kami. Kau tidak pantas ada di sini," katanya dengan nada penuh kebencian. Bang Jantuk mengingat batu yang ia temukan di sungai tadi. "Itu cuman batu biasa, saya nggak sengaja kok," katanya, mencoba membela diri. Namun penduduk desa itu tidak mau mendengar. Mereka mulai mengepung Bang Jantuk dengan gerakan yang aneh, seperti ikan yang berenang di air. Bang Jantuk mundur perlahan, mencoba mencari jalan keluar, tetapi setiap langkahnya selalu dihalangi oleh penduduk desa yang tampak semakin marah. "Apa yang harus saya lakukan?" pikir Bang Jantuk panik. Namun meskipun ketakutan, egonya masih membuatnya sulit meminta maaf. Ia merasa tidak bersalah. "Saya cuma nyasar, kalian ini lebay banget," teriaknya dengan nada kesal. Teriakan itu justru membuat penduduk desa semakin marah. Salah satu dari mereka mendekat dan mengeluarkan suara seperti gemuruh dari tenggorokannya. "Kau akan menerima hukuman atas kesombonganmu," katanya sambil mengangkat tangannya ke langit. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Bang Jantuk bergetar. Dari sela-sela retakan tanah, muncul air yang semakin lama semakin tinggi, seolah ingin menenggelamkan desa itu. Bang Jantuk berteriak ketakutan, mencoba lari,
Tetapi penduduk desa itu terus mengejarnya. Air kini sudah mencapai pinggangnya. Ia merasa seperti berada di dasar laut. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti jeritan ikan-ikan yang kesakitan. Bang Jantuk menoleh ke belakang dan melihat bahwa penduduk desa itu kini berubah wujud. Tubuh mereka menjadi lebih menyerupai ikan sepenuhnya, dengan sirip tajam di punggung mereka dan gigi-gigi yang runcing. Mereka bergerak cepat di dalam air, mengejar Bang Jantuk dengan penuh amarah. "Ampun, tolong saya nggak sengaja." Bang Jantuk akhirnya berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang mendengar. Air terus naik, dan suara gemuruh semakin keras. Desa itu berubah menjadi lautan kecil, dengan Bang Jantuk di tengahnya, dikepung oleh makhluk-makhluk bersisik itu. Bang Jantuk kini benar-benar menyesal atas semua kesombongannya. Namun, ia tidak tahu apakah penyesalannya akan cukup untuk menyelamatkan dirinya dari desa gaib ini. Bang Jantuk berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya seakan hilang di telan gemuruh air. Tubuhnya lelah berenang, sementara makhluk-makhluk bersisik itu terus mengelilinginya seperti hiu yang siap memangsa. Dalam hati, Bang Jantuk menyesali semua perbuatannya, terutama kesombongannya yang selalu menempatkan dirinya di atas orang lain. Tiba-tiba, seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Sentuhan itu terasa nyata dan kuat, seperti tangan manusia. Bang Jantuk tersentak. Ketika menoleh, ia mendapati seorang pria tua berdiri di belakangnya. Anehnya, air yang tadi hampir menenggelamkannya kini menghilang begitu saja. Desa itu kembali kering, seolah tak pernah ada banjir. Pria tua itu berbicara dengan nada datar, tetapi matanya tajam menusuk. "Bangun, manusia sombong. Ini baru permulaan. Kau belum mengenal desa ini sepenuhnya." Bang Jantuk meraba wajahnya. Tubuhnya tidak basah, dan ia tidak lagi dikepung makhluk bersisik. Ia menyadari bahwa dirinya barusan berhalusinasi. Namun perasaan lega itu hanya bertahan sesaat, karena pria tua itu melanjutkan, "Kau sudah masuk wilayah kami, dan kau tidak akan keluar semudah itu." Bang Jantuk ingin membalas, tapi tubuhnya terasa lemah. Ia hanya bisa melihat pria tua itu berbalik dan berjalan menjauh, bergabung dengan penduduk desa lainnya yang diam-diam memperhatikannya dari kejauhan. Satu persatu, mereka masuk kembali ke rumah mereka, meninggalkan Bang Jantuk sendirian di tengah desa yang sepi dan mencekam. Setelah mengumpulkan keberanian, Bang Jantuk memutuskan untuk mencari jalan keluar. Ia berjalan menyusuri desa, mencoba mencari seseorang yang bisa membantunya. Sepanjang jalan, ia mengetuk pintu-pintu rumah yang tampak kosong. "Permisi, tolong saya hanya ingin pulang," teriaknya berulang kali. Akhirnya sebuah pintu terbuka dan seorang wanita muda muncul. Kulitnya bersisik seperti yang lain, tetapi wajahnya terlihat lebih bersahabat, meskipun matanya tetap tajam.
"Apa yang kau cari, manusia?" tanyanya dengan nada dingin. "Saya tersesat. Tolong tunjukkan jalan keluar," jawab Bang Jantuk dengan nada memohon. Wanita itu tertawa kecil, tetapi tawanya penuh ejekan. "Kau pikir semudah itu keluar dari desa kami? Kau sudah masuk ke wilayah kami, dan sekarang kau harus menjadi salah satu dari kami." Bang Jantuk mengerutkan kening. "Apa maksudmu? Saya tidak mau tinggal di sini. Saya hanya ingin pulang ke kampung saya." Wanita itu menghela napas panjang, lalu menatap Bang Jantuk dengan tajam. "Kami sudah memperingatkanmu, manusia. Kau telah menyentuh benda suci kami. Sekarang kau terikat dengan desa ini. Kau tidak akan pernah menemukan jalan pulang, kecuali apa?" potong Bang Jantuk dengan cepat. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum samar sebelum menutup pintu rumahnya, meninggalkan Bang Jantuk yang kebingungan. Bang Jantuk terus berjalan, mengetuk pintu-pintu lainnya, tetapi semua jawaban yang ia terima sama. Setiap penduduk yang ia temui selalu mengatakan, "Aku tidak akan memberitahu jalan. Kau harus menjadi penduduk kami sekarang." Rasa frustrasi mulai menguasai Bang Jantuk. Kenapa mereka semua mengatakan hal yang sama? Apa maksud mereka dengan menjadi penduduk? Pikirnya. Ia mencoba berbicara dengan pria tua yang menepuk pundaknya tadi, tetapi pria itu hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Waktumu untuk memahami belum tiba. Kau harus merasakan apa yang kami rasakan." Bang Jantuk semakin bingung. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Desa itu terasa seperti labirin, dan setiap jalan yang ia lalui selalu membawanya kembali ke tempat yang sama. "Ini gila. Apa mereka sedang mempermainkan saya?" Bang Jantuk mulai kehilangan kesabarannya. Namun jauh di dalam hatinya, ia sadar bahwa ia tidak bisa melawan desa ini dengan amarah. Ia harus menemukan cara untuk keluar, meskipun itu berarti menurunkan egonya. Hari-hari berlalu, dan Bang Jantuk mulai menyadari bahwa desa ini tidak seperti dunia luar. Waktu terasa berbeda, siang dan malam datang tanpa pola yang jelas. Ia mulai merasa bahwa ia terjebak dalam dimensi lain, terpisah dari dunia nyata. Penduduk desa, meskipun tidak menyerangnya, tetap bersikap dingin dan marah setiap kali Bang Jantuk mencoba berbicara. Namun ia juga melihat sisi lain dari mereka. Penduduk desa itu hidup dengan cara yang aneh, seperti makhluk air. Mereka makan ikan mentah, tidur di atas anyaman rumput laut, dan sering berkumpul di tepi sungai untuk melakukan ritual yang tidak dimengerti oleh Bang Jantuk. Rasa takut dan bingung perlahan berubah menjadi rasa penasaran. Bang Jantuk mulai memperhatikan cara hidup mereka, mencoba memahami mengapa mereka begitu marah padanya. Suatu malam, ketika bulan bersinar redup, Bang Jantuk dipanggil ke sebuah bangunan besar di tengah desa.
Bangunan itu terlihat lebih tua dan lebih megah dibandingkan rumah-rumah lainnya. Di dalamnya, seorang pria tua yang tampak lebih berwibawa duduk di atas kursi dari batu. Kulitnya lebih bersisik dan matanya bersinar seperti permata. "Siapa kau?" tanya Bang Jantuk dengan suara gemetar. "Aku adalah pemimpin desa ini," jawab pria tua itu dengan nada tenang tetapi penuh kewibawaan. "Aku tahu siapa dirimu, manusia sombong. Kau adalah tamu yang tidak diundang, tetapi kau juga adalah tamu yang membawa pelajaran bagi kami." Bang Jantuk bingung. "Apa yang kalian inginkan dari saya? Saya hanya ingin pulang." Pemimpin desa itu tersenyum tipis. "Kami tidak menginginkan apapun darimu. Kau yang harus mencari apa yang kau inginkan di sini. Desa ini adalah tempat di mana manusia sombong belajar untuk merendahkan diri. Kau telah mengganggu keseimbangan kami, dan kau harus membayarnya dengan memahami kehidupan kami." Bang Jantuk ingin membantah, tetapi ia merasa tidak punya pilihan. Ia sadar bahwa ia tidak bisa melawan desa ini. Ia harus mencari tahu bagaimana caranya agar bisa keluar dari tempat ini. Bang Jantuk mulai mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan desa. Ia membantu penduduk desa menangkap ikan di sungai, meskipun awalnya ia merasa jijik dengan cara mereka yang aneh. Ia belajar memahami ritual mereka, meskipun ia tidak tahu apa tujuannya. Hari demi hari Bang Jantuk mulai berubah. Ia tidak lagi sombong seperti dulu. Ia menjadi lebih rendah hati dan menghormati penduduk desa, meskipun mereka masih bersikap dingin padanya. Namun satu pertanyaan tetap mengganggunya. Kapan ia bisa pulang? Hari demi hari, Bang Jantuk terus menjalani hidupnya di desa gaib itu. Meski rasa takut dan bingung belum sepenuhnya hilang, ia mulai mencoba menerima keadaannya. Penduduk desa gaib, meskipun masih berbicara dengan nada marah dan tidak bersahabat, tidak lagi mengusirnya. Namun, satu hal yang mereka tuntut darinya adalah ikut membantu mereka mencari ikan di sungai. Setiap pagi, Bang Jantuk akan dibangunkan oleh seorang pria parubaya bersisik yang hanya disebut sebagai Pak Tua. Pak Tua tidak pernah tersenyum, tetapi ia juga tidak menyerang Bang Jantuk. Ia mengajari Bang Jantuk cara menangkap ikan dengan tangan kosong, sebuah keahlian yang ternyata jauh lebih sulit daripada memancing. "Kau manusia terlalu bergantung pada alat," ujar Pak Tua dengan nada dingin. "Di sini kami menggunakan tubuh kami. Air adalah bagian dari kami." Bang Jantuk yang terbiasa memancing dengan alat modern merasa kesulitan menyesuaikan diri. Ia sering terpeleset di bebatuan sungai atau tangannya tergelincir saat mencoba menangkap ikan yang lincah. "Lemah sekali kau ini," bentak Pak Tua suatu hari ketika Bang Jantuk kembali gagal menangkap seekor ikan kecil. "Kalau terus begini, kau tidak akan pernah menjadi bagian dari desa ini." Bang Jantuk menggerutu dalam hati, tetapi ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan.
ia harus belajar. Suatu hari, saat mencari ikan bersama penduduk desa, Bang Jantuk merasa ada sesuatu yang berbeda dengan sungai tempat mereka menangkap ikan. Airnya terasa lebih dingin dan arusnya bergerak lambat, seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu. "Pak Tua, apa yang ada di dasar sungai ini?" tanyanya sambil menunjuk ke air yang berkilauan. Pak Tua menoleh dengan ekspresi tajam. "Jangan pernah mencoba menyelam terlalu dalam, manusia. Di sana bukan tempat untukmu." Namun larangan itu justru membuat Bang Jantuk semakin penasaran. Ketika Pak Tua dan penduduk lainnya sibuk menangkap ikan, ia menyelinap ke bagian sungai yang lebih dalam. Ia menyelam dengan napas tertahan, matanya terbuka lebar di bawah air. Di dasar sungai, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Batu berbentuk lingkaran yang mirip dengan yang ia temukan sebelumnya. Batu itu tampak bercahaya samar, seolah memanggilnya. Namun, sebelum ia sempat mendekat, sebuah tangan bersisik menariknya ke permukaan. "Itu Pak Tua." "Apa yang kau lakukan, manusia bodoh?" bentaknya dengan suara marah. "Kau ingin mati?" "Saya cuma penasaran," jawab Bang Jantuk dengan nada lemah. Pak Tua menggelengkan kepala. "Kau tidak tahu apa yang kau ganggu. Batu itu adalah penghubung kami dengan desa ini. Jangan pernah mendekatinya lagi." Bang Jantuk mulai terbiasa dengan kehidupan di desa itu. Ia mengikuti kebiasaan penduduk desa, menangkap ikan di sungai, ikut dalam ritual malam, dan membantu membersihkan desa. Namun penduduk desa tetap bersikap dingin. Mereka hanya berbicara padanya jika diperlukan, dan selalu dengan nada marah atau tidak sabar. Meski begitu, Bang Jantuk merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia yang dulu sombong dan selalu merendahkan orang lain, kini mulai memahami arti kerja keras dan kebersamaan. Ia mulai merasa bahwa kehidupan di desa gaib ini adalah ujian yang harus ia lalui. Suatu sore, ketika Bang Jantuk sedang mencari ikan di sungai, ia melihat sesuatu yang berbeda. Seekor ikan emas besar berenang di dekatnya. Sisik ikan itu bersinar seperti emas murni, dan matanya yang besar tampak memancarkan sinar lembut. Bang Jantuk merasa tertarik. Ia mencoba menangkap ikan itu, tetapi ikan itu bergerak dengan lincah, seolah sedang mengajaknya bermain. Ia terus mengejarnya, hingga tanpa sadar, ia sudah berada di bagian sungai yang dalam. "Ikan ini berbeda," pikirnya. "Mungkin ini adalah kunci untuk keluar dari desa ini." Namun saat ia hampir menangkap ikan itu, seekor tangan lain menariknya kembali ke tepian sungai. Kali ini bukan Pak Tua, melainkan seorang wanita muda yang sebelumnya pernah ia temui. "Apa yang kau lakukan?" tanya wanita itu dengan nada marah. "Saya hanya mencoba menangkap ikan," jawab Bang Jantuk, bingung dengan kemarahannya. Wanita itu menggelengkan kepala. "Itu bukan ikan biasa, manusia.
Itu adalah pelindung desa ini. Jika kau menyakitinya, kau akan menerima kutukan yang lebih buruk daripada yang sudah kau dapatkan. Bang Jantul merasa tubuhnya gemetar. Kenapa semua hal di desa ini selalu penuh misteri? Pikirnya. Waktu terus berlalu, tetapi Bang Jantuk tidak menemukan cara untuk keluar dari desa itu. Ia merasa semakin terasing, meskipun ia telah berusaha membantu penduduk desa sebaik mungkin. Suatu malam, ia mencoba berbicara dengan Pak Tua. Pak Tua, apa yang sebenarnya kalian inginkan dari saya? Kenapa saya harus tinggal di sini? Saya ingin pulang. Pak Tua menatapnya dengan tajam. Kau ingin pulang, tapi apakah kau sudah benar-benar belajar sesuatu dari tempat ini? Kesombonganmu telah membawa petaka, tidak hanya bagi dirimu, tetapi juga bagi kami. Kau telah merusak keseimbangan desa ini. Bang Jantuk mengerutkan kening. Apa maksudmu? Saya tidak bermaksud merusak apapun. Kau menyentuh benda suci kami, manusia bodoh, bentak Pak Tua. Dan kau tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun. Itu adalah dosa besar di desa ini. Bang Jantuk terdiam. Ia mulai memahami bahwa desa ini bukan hanya tempat biasa. Desa ini adalah dunia yang penuh aturan dan misteri yang tidak bisa dipahami oleh manusia biasa. Meski frustrasi, Bang Jantuk memutuskan untuk terus membantu penduduk desa. Ia percaya bahwa mungkin ini adalah caranya untuk menebus kesalahannya. Ia mulai menangkap ikan dengan lebih baik, bahkan sesekali membantu penduduk desa dalam ritual-ritual mereka. Namun di dalam hatinya, Bang Jantuk masih bertanya-tanya, apakah semua ini cukup untuk membebaskannya dari desa gaib ini? Hari-hari berlalu, dan Bang Jantuk semakin terbiasa dengan kehidupan di desa gaib. Meski hatinya masih dipenuhi keinginan untuk pulang, ia tidak lagi menentang nasibnya. Ia terus membantu penduduk desa menangkap ikan, meskipun mereka tetap bersikap dingin dan berbicara dengan nada marah. Namun, rasa penasaran tentang batu bercahaya di dasar sungai terus menghantuinya. Ia merasa bahwa batu itu memiliki jawaban atas semua pertanyaannya. Suatu pagi, saat Bang Jantuk sedang mencari ikan di sungai bersama penduduk desa, arus sungai tiba-tiba menjadi tenang. Airnya jernih, memantulkan sinar matahari yang lembut. Bang Jantuk merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia melihat bayangan batu bercahaya yang pernah ia temui sebelumnya. Batu itu tampak lebih terang, seperti memanggilnya. Bang Jantuk berhenti menangkap ikan dan berjalan perlahan ke arah arus yang lebih dalam. Ia mendengar suara samar, seolah-olah ada yang membisikkan sesuatu dari dasar sungai. Batu itu, gumamnya, mungkin ini saatnya. Tanpa mempedulikan teriakan penduduk desa yang memperingatkannya, Bang Jantuk menyelam. Air dingin menyelimuti tubuhnya, tetapi ia terus bergerak menuju batu tersebut.
Begitu ia menyentuh permukaannya, sebuah kilatan cahaya memenuhi penglihatannya. Ketika Bang Jantuk membuka matanya, ia tidak lagi berada di dasar sungai. Ia berdiri di sebuah tempat gelap yang diterangi oleh sinar dari batu besar yang melayang di udara. Dari dalam batu itu muncul bayangan seorang pria tua dengan wajah yang tenang, berbeda dari penduduk desa gaib yang lain. "Siapa kau?" tanya Bang Jantuk dengan suara gemetar. "Aku adalah penjaga desa ini," jawab pria tua itu dengan suara bergema. "Aku telah menunggumu, manusia sombong." Bang Jantuk merasakan rasa bersalah yang dalam. "Saya tidak tahu apa yang telah saya lakukan. Saya hanya ingin pulang." Pria tua itu tersenyum tipis. "Kau telah menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya kau sentuh. Batu ini adalah sumber kehidupan desa kami, penghubung antara dunia kami dan duniamu. Ketika kau menyentuhnya, kau mengganggu keseimbangan desa ini. Namun, kau telah menunjukkan perubahan. Kau belajar rendah hati, bekerja keras, dan mencoba memahami kehidupan kami." Bang Jantuk menunduk. Ia tidak bisa membantah kata-kata itu. "Apakah saya bisa pulang?" tanyanya akhirnya. Pria tua itu mengangguk perlahan. "Ada cara untuk pulang, tetapi itu tergantung pada keberanian dan kesungguhan hatimu." Pria tua itu melanjutkan, "Untuk kembali ke duniamu, kau harus membawa batu ini ke puncak bukit yang berada di ujung desa. Di sana, kau akan menemukan sebuah portal yang akan membawamu pulang. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Kau akan menghadapi godaan dan rintangan yang menguji kesungguhan hatimu." Bang Jantuk mengangguk. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan. "Baiklah," katanya dengan suara mantap, "saya akan melakukannya." Pria tua itu memberikan sebuah batu kecil bercahaya yang terasa hangat di tangannya. "Ingat, jangan biarkan batu ini jatuh atau hilang. Jika kau gagal, kau akan terjebak di desa ini selamanya." Bang Jantuk memulai perjalanan menuju bukit yang dimaksud. Jalan menuju bukit itu penuh dengan semak belukar, pohon-pohon yang tumbuh miring, dan jalanan yang licin. Namun, ia terus melangkah, menggenggam batu itu erat-erat di tangannya. Di sepanjang perjalanan, ia mendengar suara-suara aneh yang mencoba mengganggu pikirannya. "Kau tidak akan pernah pulang," bisik suara itu. "Berhenti saja. Desa ini sudah menjadi rumahmu." Bang Jantuk berusaha mengabaikan suara-suara itu, tetapi rasa takut dan ragu mulai merasuk ke dalam hatinya. Ia hampir tergoda untuk menyerah, tetapi ia mengingat keluarga dan kampung halamannya. Ia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya di desa gaib ini. Setibanya di tengah perjalanan, Bang Jantuk bertemu dengan Pak Tua. Wajahnya terlihat lebih keras daripada biasanya, dan matanya bersinar dengan kemarahan. "Kau tidak akan pergi, manusia," bentak Pak Tua.
Desa ini sudah menerima keberadaanmu. Kau tidak punya tempat di dunia luar. Bang Jantuk menggenggam batu itu lebih erat. Saya tidak ingin tinggal di sini selamanya. Saya ingin pulang. Pak Tua mencoba merebut batu itu, tetapi Bang Jantuk melindunginya dengan tubuhnya. Mereka bergulat di tengah jalan berbatu. Meski tubuhnya lelah, Bang Jantuk tidak menyerah. Ia tahu bahwa batu ini adalah kunci untuk kembali ke dunianya. Akhirnya Pak Tua berhenti menyerang. Ia berdiri dengan napas tersengal-sengal, lalu berkata, "Baiklah manusia, kau telah menunjukkan keberanianmu. Pergilah. Tapi ingat, dunia luar tidak akan sama lagi setelah kau kembali." Bang Jantuk melanjutkan perjalanannya hingga mencapai puncak bukit. Di sana, ia melihat sebuah lingkaran cahaya besar yang berputar perlahan. Itu adalah portal yang disebutkan oleh pria tua tadi. Dengan hati-hati, ia mendekati portal itu dan meletakkan batu bercahaya di tengah lingkaran. Portal itu bersinar terang, menciptakan pusaran cahaya yang memancarkan suara berdesir. Bang Jantuk menatap portal itu dengan ragu. Ia merasa takut, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan pulang. Dengan napas yang tertahan, ia melangkah masuk ke dalam portal. Ketika Bang Jantuk membuka matanya, ia mendapati dirinya terbaring di tepi sungai, tempat ia pertama kali memancing. Matahari sudah tinggi, dan suara burung berkicau memenuhi udara. Ia melihat peralatan pancingnya masih tergeletak di dekatnya, seolah-olah tidak ada yang berubah. Namun Bang Jantuk merasa berbeda. Ia merasa bahwa ia telah melewati sesuatu yang luar biasa. Rasa sombongnya menghilang, tergantikan oleh rasa syukur dan rendah hati. Bang Jantuk mengambil peralatan pancingnya dan berjalan pulang ke kampungnya. Ia bertekad untuk menjadi orang yang lebih baik, menghargai orang lain, dan tidak lagi meremehkan apa yang ada di sekitarnya. Meski telah kembali ke dunia nyata, Bang Jantuk tidak pernah melupakan desa gaib itu. Kadang-kadang, ia merasa bahwa penduduk desa gaib masih mengawasinya dari kejauhan. Ia juga tidak pernah kembali ke sungai itu, takut akan kembali tersesat ke desa yang penuh misteri. Namun pengalaman itu telah mengubah hidupnya. Bang Jantuk kini hidup dengan lebih bijaksana, membawa pelajaran berharga dari desa gaib yang takkan pernah ia lupakan. Kisah tadi sungguh mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, tinggalkan komen, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe channel Bikin Merinding. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak melewatkan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.